Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami, berkati setiap manusia yang Tuhan berkenan hadir di dalam kebaktian ini. Berkati setiap orang yang melayani. Berkati setiap firman yang kami dengar. Berkati setiap ayat yang kami pelajari. Sehingga semua ini firman yang hidup boleh menghidupkan kami. Firman yang kudus boleh membersihkan pikiran dan hati kami. Firman yang suci mengkuduskan rohani kami. Firman yang kekal memberikan benih dan pengharapan yang kekal kepada kami. Demi nama Yesus Kristus, kami bersehati mengusir setan dan segala anasir jahat keluar dari tempat ini. Dan kami berdoa menurut janji Tuhan melalui iman yang diberikan kepada kami. Kami percaya Roh-Mu akan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 kita sudah selesai dari ayat 32, 33 dan 35 dan 36 ditambah dengan 6 kali membahas Roh Kudus turun sebagai penepatan janji Yesus membaptiskan muridnya, membaptiskan gereja dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku hanya membaptiskan engkau dengan air, tetapi kami akan menunggu dan ada satu di belakang saya akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Sehingga baptisan Roh Kudus akhirnya terjadi dengan 4 peristiwa yang dicatat, tetapi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terus menerus terjadi di dalam pengalaman setiap orang yang beriman kepada Yesus menjadi orang suci karena Roh Kudus memperanakan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Saudara-saudara, dan sekarang kita akan masuk ke dalam kelanjutan setelah Yohanes Pembaptis memberikan hal mengenai baptisan Roh Kudus itu di dalam pasal 1 ayat 35. Pada esokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun dengar dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan dia berkata kepadanya, kami telah menampakkan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari tanah Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati,
Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara-saudara, ini adalah satu kisah mengenai murid-murid pertama yang dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi rasul. Dan hal ini menentukan kekristenan dan bersejarah sampai sekarang. Hampir 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun. Yesus Kristus memanggil rasul-rasul dan menetapkan satu era yang baru. Nabi sudah lewat, rasul sedang dipanggil, dan rabi, nabi-nabi dan rasul-rasul yang menerima panggilan Tuhan. Mereka sebagian menerima wahyu ilham dari Roh Kudus dan menulis kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di antara 12 rasul yang Tuhan Yesus panggil, tidak ada satu yang datang kepada Yesus atas kemauan mereka. Tidak ada satu yang datang kepada Yesus karena rencana mereka memilih Yesus. Yesus mengatakan, bukan engkau memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Bukan kau yang mencari aku yang mencari engkau. Bukan engkau yang mengikut aku, tapi aku yang mengajak engkau. Nah, ini menjadi satu hal yang banyak gereja sudah lupa, bahwa kedaulatan Tuhan Allah yang menjadi unsur penentu kita menjadi miliknya. Bukan karena free will of man, bukan karena our willingness to follow Jesus, tapi karena Tuhan rela, Tuhan mau menerima kita, mau memanggil kita. Di dalam panggilan Tuhan kita melihat Dia memanggil banyak, tapi akhirnya yang dipilih tidak banyak. Di dalam 12 murid yang dipilih oleh Yesus, ada satu anak binasa, yaitu Yudas. Dan selama 12 murid yang dipanggil oleh Yesus Kristus, yang tercantum di dalam 4 Injil, hanya Yohanes menulis dengan jelas murid-murid 7 orang yang dipanggil secara pribadi. Dari di sini personal work is very important. Tadi di atas kapal terbang ada satu pasang suami istri yang istrinya harus berobat dan dia hari ini terlalu capek tidak bisa datang. Dia sakit kanker dan dia berkata 2 kali. 1 kali pagi kebaktian, 1 kali lagi di lapangan kapal terbang menuju ke Singapura. Anak KRII yang di Singapura sangat rajin membesuk kami. Kami sangat terharu dan kami sekarang mengikuti kebaktian di Reform. Saudara-saudara, pelayanan pribadi, memberikan perhatian dengan mengunjungi secara pribadi, ini sangat penting. Penginjilan pribadi adalah dasar dari segala macam penginjilan. Penginjilan literatur, penginjilan massa, penginjilan ke sekolah, penginjilan melalui bagi traktat. Itu semua adalah corak-corak yang berbeda di dalam mengabarkan firman Tuhan. Tapi penginjilan pribadi yang mengunjungi, mendebatkan, memperhatikan, menyatakan cinta kasih Allah di dalam tindakan yang wujud, ini menjadi satu pendekatan yang tidak boleh tidak ada. Saudara-saudara, di dalam 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, personal, boleh kita katakan Yesus sendiri menjadi contoh bagaimana mendekati orang, memanggil orang, memilih orang untuk mengikut Dia. Jadi kalau di dalam 12 tercantum 7 yang dipanggil secara pribadi.
Selain ini masih ada Matius. Yesus mengatakan, Matius, ikutlah aku. Matius yang gajinya besar, yang sudah ada usaha, menjadi orang penting di dalam kantor pajak. Saudara-saudara, akhirnya dia lempar semua, dia buang semua, lalu dia mengatakan, aku mengikut Yesus Kristus. Yesus memanggil mereka satu persatu. Yesus mendekati mereka secara pribadi. Di dalam 12, 7 yang tercantum dipanggil oleh Yesus satu persatu. Tetapi tidak berarti 5 yang lain bukan dengan cara demikian. Adalah satu persatu dipanggil oleh Tuhan. Ini sangat mendorong orang yang mengatakan, kalau saya tidak mempunyai karunia, saya tidak mempunyai talenta, tidak mempunyai bakat yang besar, saya tidak bisa khotbah seperti orang pendeta-pendeta yang menghadapi ribuan orang tidak takut. Saya seorang yang minder, gemetar. Ingat, Yesus Kristus menjadi contoh bagi engkau. Engkau kalau tidak bisa mendekati orang dengan menghadapi masalah yang besar, paling sedikit engkau bisa belajar bagian dari Yesus di dalam hal ini. Mendekati satu persatu dan bawa domba-domba yang tersesat kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, saya tidak tahu hari ini kita bisa membahas berapa orang. Tetapi kita melihat di sini, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dan 2 orang muridnya berada di hadapan dia. Ketika Yohanes melihat Yesus lewat, Yesus yang berjalan di tengah-tengah manusia itu, maka Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Behold the Lamb of God. Nah saudara-saudara, memperkenalkan Kristus kepada muridnya dengan kalimat yang pendek, jitu dan begitu penting ini merupakan kesaksian tentang Kristus yang sangat diperlukan pada zaman itu. Kita kalau mengenal Yesus, kita akan mengenal dia dari sudut apa? Yesus seorang pemimpin agama. Lihatlah pemimpin agama. Kita memperkenalkan Kristus, kita dari sudut apa? Lihatlah seorang pemimpin revolusi. Atau kita mengatakan, lihatlah seorang pentafsir Taurat yang sesungguhnya. Atau lihatlah seorang moralis yang derajat paling tinggi. Atau kita mengatakan dia ada Yesus Kristus, seorang yang akan membawa kita ke dalam perjanjian baru. Yohanes Pembaptis memberikan penjelasan, memperkenalkan Kristus kepada murid-muridnya dengan kalimat yang pertama di sini. He is the Son of God, the Lamb of God. Saudara-saudara, kedua istilah anak Allah, domba Allah, anak Allah, domba Allah, ini menjadi cara memberitakan, memperkenalkan Kristus yang paling inti kepada dunia. Memang Yohanes adalah seorang yang dikirim dari Tuhan Allah. Ada satu orang yang diutus dari Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang begitu mulia, kalimat yang begitu hormat. Bahkan Abraham pun tidak layak dikatakan ada seorang yang dari Allah. Kitab suci tidak pernah mengatakan Abraham atau Daud atau Yesaya atau Musa atau Yosua adalah orang yang dari Allah. Alkitab hanya mengatakan satu orang di luar Kristus, satu orang yang dikirim dari Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengapa disebut dikirim dari Allah, diutus dari Allah selain Kristus? Dia kenapa berlayak untuk menerima panggilan begitu hormat, begitu mulia? Dan bagaimana kita membuktikan dia dikirim dari Allah? Apakah ini tafsiran daripada Yohanes penulis Injil ini, atau ini adalah sesuatu fakta memang adalah Allah mengirim dia? Jawaban adalah dia dipenuhi Roh Kudus sebelum dia dilahirkan. Sejak dia merahim ibunya, dia mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya sampai mati dia penuh Roh Kudus. Dan dia adalah seumur hidup dipenuhi Roh Kudus sejak belum lahir, sejak belum melek mata melihat matahari dan dunia, sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka Roh yang mempersiapkan dia, Roh yang menaungi rahim daripada anak darah Maria, Roh yang memenuhi dia di situ dan menghantar dia keluar. Maka dia dikirim
Dia diutus oleh Allah. Lalu saya mau tanya, untuk apa Yohanes diutus Allah? Allah mengutus dia demi apa kewajibannya? Hanya satu, bersaksi bagi Kristus. He was sent to witness for Jesus Christ, to bear the testimony for the Son of God. Jadi Yohanes yang dipenuhi Roh Kudus, yang diutus daripada Tuhan Allah, adalah seseorang hamba Tuhan yang sadar sepenuhnya hidup dia tidak ada tujuan lain. Seluruh karya dia tidak ada maksud lain. Dia hanya diutus untuk satu hal dan satu hal saja, yaitu menyaksikan Kristus, memperkenalkan Kristus, memuliakan Kristus, memproklamirkan kedatangan Yesus sebagai Raja surga. Pada waktu sudah dekat, pada saat masanya sudah tiba, dia mengatakan, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus itulah Raja di dalam kerajaan Allah. Itu sebab pada waktu dia memperkenalkan Kristus kepada muridnya, dia mengetahui dia bukan membawa murid datang kepada dia. Dia membawa murid kepada Yesus. Dia mengetahui Yesus adalah yang menjadi sesungguhnya tuan rumah daripada seluruh perjanjian baru. Dia hanya menjadi congos, pembantunya saja. Dia bukan membawa manusia kepada dia. Dia bukan menonjolkan diri melebihi dari siapapun. Dan dia tidak mungkin iri hati terhadap Yesus. Justru pada waktu Yesus muncul, dia langsung mengatakan, aku tidak layak. Aku tidak layak membuka tali kasutnya pun. Aku tidak layak menjadi hambanya. Biar dia yang menjadi besar. Aku makin lama makin menjadi kecil. Biar dia utamakan. Biar dia dibesarkan, dimuliakan. Biar aku yang dihina, diremehkan. Ini sikap hamba Tuhan yang baik. Barang siapa melayani Tuhan, jangan engkau mendahului Tuhan. Barang siapa menjadi hamba Tuhan, jangan engkau meninggikan diri lebih dari Tuhan. Barang siapa meninggikan Kristus, biar engkau ingat engkau hanya budak, engkau hanya hamba. Jadi pada waktu Yesus dibaptiskan, dia merasa tidak beres. Mestinya saya yang perlu dibaptiskan oleh dia. Kok terbalik? Dia yang minta saya membaptiskan dia. Lalu Yesus menjawab, kita harus memenuhi semua syariat agama. Kita harus mengikuti semua kewajiban peraturan. Kita harus melakukan kebenaran sesuai tuntutan dari firman Allah, yaitu Taurat. Nah di sini dia mengetahui dia yang tidak layak diperlayakan. Dan baptisan kepada Yesus Kristus bukan membersihkan orang yang mau bertobat. Itu adalah baptisan untuk orang-orang yang lain. Membaptiskan Yesus Kristus adalah membuktikan ini yang akan membaptiskan manusia dengan Roh Kudus. Karena dia pernah dengar suara Tuhan. Jikalau engkau membaptiskan siapa, saat orang itu dibaptis, ada Roh Allah yang turun kepada dia. Itulah orangnya yang akan membaptiskan umatnya dengan Roh Kudus. Maka dalam kepekaan, dia membedakan semua orang yang dibaptiskan, tidak terjadi gejala apa-apa. Sampai pada waktu Yesus dibaptiskan, dia Roh turun atas kepala Yesus. Dan langit terbuka, Bapa memberikan saksi. This is my beloved son. Listen to him. Saudara-saudara, maka dia sadar ini lain. Yesus dibaptis bukan karena Yesus berdosa. Yesus dibaptis bukan karena Yesus perlu bertobat. Yesus dibaptis bukan karena Yesus harus mempersiapkan diri menerima raja dari kerajaan Allah. Sebaliknya, Yesus dibaptis berlainan dengan semua orang yang dibaptis. Karena dia dibaptiskan menjadi sesuatu urapan, menjadi satu upacara yang diresmikan oleh Tuhan melalui Yohanes Pembaptis yang lebih tua sedikit dari dia, setengah tahun. Dan ini semua teratur dengan baik, sehingga Yesus pada permulaan dia dibaptiskan di dalam pelayanannya. Pada akhirnya dia diurapi minyak oleh Maria. Dan dengan demikian dia sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi tidak menerima urapan daripada orang-orang Yahudi yang pura-pura. Tidak menerima urapan daripada orang Farisi yang munafik. Tidak menerima urapan daripada pemimpin-pemimpin agama yang menghina rencana Tuhan Allah.
Tuhan khusus memilih orang yang mencintai Tuhan. Dari Yohanes Pembaptis sampai Maria yang memberikan minyak narwastu yang begitu mahal, yang menelan biaya kira-kira pekerjaan seorang setahun upahnya. Kerja 365 hari, semua honornya hanya bisa beli 1 botol minyak narwastu untuk memberikan satu urapan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini adalah cara Tuhan yang bekerja begitu berlainan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka dia memperkenalkan Yesus kepada semua muridnya, kepada semua orang yang berada di situ. Inilah anak Allah. Karena yang utus saya untuk memberikan baptisan, berkata kepadaku, jikalau ada yang dibaptiskan, ada seseorang yang menerima Roh Kudus turun kepada dia, itulah orangnya akan membaptiskan umatku dengan Roh Kudus. Maka waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, dia langsung mengatakan, ini adalah anak Allah. Aku telah melihat, aku telah mendengar, melihat Roh Kudus seperti merpati yang turun kepada Yesus Kristus. Mendengar langit buka dan suara Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah olehmu akan dia. Di situ dia mengetahui, ini sudah capek. Saya sudah jelas siapa yang kusaksikan. Karena aku dikirim dari Allah untuk bersaksi bagi Kristus, supaya orang bisa percaya. Aku dikirim Allah menjadi bukti, menjadi saksi untuk memuliakan Kristus dan memperkenalkan dia kepada manusia. Maka perkenalan Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus ada 2 istilah yang paling penting. Pertama, the Son of God. Kedua, the Lamb of God. Semua, the Son of God and the Lamb of God. Mengapa 2 ini begitu penting? Saya berkata kepada saudara, 2 ini berlawanan satu dengan lain. Pada waktu mengatakan He is the Son of God, itu adalah aspek kemuliaan, kehormatan, kuasa, bijaksana, kedudukan yang tertinggi di antara manusia yang disebut sebagai anak Allah. Tidak ada orang mempunyai kelayakan disebut the Son of God. Tidak ada orang yang harus dipanggil you are the Son of God. Ini adalah istilah yang lebih tinggi daripada semua raja, lebih tinggi daripada semua pembesar, lebih tinggi daripada semua politikus atau agama atau pemimpin masyarakat. Tidak ada seorang imam besar yang disebut anak Allah. Tidak boleh. Tidak seorang raja yang disebut anak Allah. Tidak boleh. Tidak ada seorang nabi yang disebut anak Allah. Tidak boleh. Karena mereka hanyalah manusia. Tetapi anak Allah yang bersifat ilahi, anak Allah yang lebih tinggi dari raja, lebih tinggi dari imam besar, lebih tinggi daripada para nabi-nabi, hanya satu kali diturunkan. Hanya satu orang yang layak menerima, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi, paling mulia, paling hormat. Dan ini yang dimengerti oleh mereka sebagai Mesias. Mesias itu anak Allah. Mesias mulia luar biasa. Mesias pimpinan politik. Mesias pimpinan agama. Mesias sekaligus pimpinan militer. Seorang yang menjadi pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin militer, pemimpin politik. Inilah yang diharapkan oleh orang Israel. Kapankah Mesias datang? Khususnya kami mengharapkan, kalau dia tiba, dia akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Musuh-musuh Israel adalah musuh-musuh yang telah menjajah, telah merajalela, telah merampas tanah kami, telah memerintah kami, telah memperkosa negara kami, telah memaksa kami menjadi budaknya. Dan sekarang giliran dari politik luar negeri, Assyria, Babilonia, Mesir, satu persatu. Akhirnya datanglah orang Romawi yang paling kejam. Tentara Romawi mengirim 185.000 orang mengepung kota Yerusalem, khususnya pada hari raya agama setiap tahun. Kami diinjak-injak,
Kami dijajah, dipaksa untuk memanggil raja daripada Kaisar Romawi sebagai Kyrios, Tuhan. Kami tidak mau. Kami percaya hanya Allah itu Tuhan. Maka pada waktu mereka menginginkan politik, timbul seorang yang menghancurkan. Mereka tidak tahu kapan datangnya. Karena tentara Romawi terlalu kuat. Itu ada kerajaan yang paling besar sepanjang sejarah sampai zamannya Yesus. Lalu mereka menunggu ada satu orang timbul daripada orang Yahudi yang lebih kuat dari tentara Romawi. Usir mereka, hancurkan mereka. Lalu merdeka tiba. Saudara-saudara, pada tahun 40 sampai 45. Kalimat yang paling disenangi oleh Indonesia itu, kapan merdeka? Maka merdeka. Setelah Indonesia betul-betul lepas dari kuasa orang Belanda, maka Islam merdeka. Itu kalimat yang paling gagah. Demikian di dalam Israel kalimat yang paling gagah Mesias, bukan merdeka. Tidak istilah MERDEKA di dalam bahasa Ibrani. Tetapi Mesias itu menjadi pengharapan. Pengharapan itu adalah menunggu Tuhan Allah mengirim seorang raja untuk memberantas, untuk membasmikan, menghancurkan semua musuh politik dan militer dari luar negeri dan membuat orang Yahudi itu boleh merdeka. Lalu saudara-saudara, siapakah Mesias itu? Mereka mulai menyelidiki Alkitab. Karena Allah mempunyai janji-janji akan mengutus keturunan Daud untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan Allah pernah berjanji pada satu hari kerajaan Daud dan takhta Daud yang sudah roboh akan dibangunkan kembali. Maka mereka mau mengetahui kalau Mesias datang kira-kira modelnya apa? Kira-kira zamannya apa? Kira-kira kuasa sampai di mana? Maka mereka telah menciptakan satu ide, satu mesianologi, yaitu doktrin mengenai Mesias yang datang. Kira-kira bagaimana? Dan di dalam 4 aliran doktrin Mesias, dari Alexandria, dari diaspora, dari Greek dan Roma, dan dari orang-orang di Babylon, terakhir di Yerusalem. Mereka semua setuju Mesias itu anak Allah. Semua setuju dia itu anak Allah. Tapi anak Allah yang bagaimana? Anak Allah itu tidak boleh sembarang disebut. Karena anak Allah muncul di dalam perjanjian lama itu sebenarnya hanya untuk Mesias saja. Dan anak Allah, istilah ini di dalam Mazmur pasal 2. Yang kudus berkata, Allah berkata kabarku, engkau adalah anakku. Hari ini aku melahirkan engkau. Nah itu adalah Messianic Psalms. Adalah Mazmur Mesianis, Mazmur Kristologi yang paling penting. Selain ayat itu, hampir tidak ada lagi istilah Allah mempunyai anak di dalam seluruh perjanjian lama. Jadi istilah Allah itu mempunyai anak, atau ada seorang mengumumkan aku adalah anak Allah, karena Allah berkata aku melahirkan kamu sebagai anak. Ini cuma muncul satu kali, yaitu Mazmur pasal 2. Dan ditulis oleh siapa? Oleh Daud. Maka Daud adalah kristologis, atau adalah teolog yang paling besar sepanjang sejarah untuk membawa kita kembali kepada Mesias. Di dalam Mazmur mengenai Mesias paling banyak ditulis oleh satu orang, yaitu Daud. Dan Daud itu justru adalah nenek moyang yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Mesias. Maka di dalam perjanjian baru, di dalam 4 Injil engkau sering mendengar ada orang menyebut Yesus anak Daud, anak Daud, anak Daud, the son of David. Berarti Mesias itu dilahirkan melalui keturunan Daud. Daud siapa? Daud raja. Raja negara apa? Negara Israel. Daud raja, apa bedanya dengan Saul juga raja? Saul raja Israel. Bedanya apa dengan Solomon? Solomon juga raja Israel. Saya mau tanya, seorang menjadi raja Israel,
Sama tidak dengan orang lain yang menjadi raja Israel? Sama enggak? Di hadapan Tuhan tidak sama. Kemudian sama-sama. Semua presiden Indonesia sama tidak? Tidak. Berbeda kan? Nah, raja Israel ada satu yang melebihi semua. Maka tidak pernah dikatakan Mesias anak Solomon. Mesias anak daripada raja-raja yang lain. Hanya raja siapa? Anak siapa? Anak Daud. Ya. Saya tanya, keturunan Gus Dur dan keturunan anak Gus Dur sama enggak? Enggak keburu pikir ya. Keturunan Gus Dur dan keturunan anak Gus Dur sama enggak? Ya sama dong. Kalau dia adalah keturunan Gus Dur, pasti turun temurun baru menjadi keturunannya kan? Sebelum menurunkan dia menurunkan anaknya kan? Jadi kalau saya tanya bahwa seorang anak Daud sama tidak, dia adalah keturunan Daud. Keturunan Daud, bolehkah saya katakan dia juga keturunan daripada Solomon? Nah tentu masih ada keturunan lain kan? Tetapi pasti menurunkan dia melewati Solomon baru yang keturunan Solomon pasti keturunan Daud. Tetapi di Alkitab tidak. Tak pernah ada istilah the son of David is equal to the son of Solomon. Tidak. Karena apa? Karena istilah the son of David mengandung arti yang dipilih, yang diurapi, yang berkenan ke dalam hati Allah yang tidak ada bandingnya. Saudara-saudara. Tetapi pada waktu engkau melihat Mesias datang, dia anak Allah. Lalu mengatakan Mesias keturunan Daud, lalu dia lebih besar dari Daud atau lebih kecil dari Daud? Jawab. Buat apa lihat saya terus? Jawab dong. Dia lebih besar dari Daud. Tapi kalau dia keturunan Daud, dia lebih besar atau lebih kecil dari Daud? Susah ya. Mesias anak Allah. Mesias lebih besar dari Daud. Mesias cucu Daud. Cucu Daud harus lebih kecil dari Daud. Lalu dia juga lebih besar. Juga lebih kecil. Ini menjadi paradoks kan. Nah hal ini belum pernah dijawab oleh orang Yahudi. Maka pada waktu Yesus Kristus menantang mereka. Mereka kaget. Karena teologi mereka tidak mengajar fak ini. Karena SKS berapa banyak tidak ngerti hal ini. Daud menulis Mazmur 110. Dengan mulanya tulisan begini. Jehovah speaks to my Lord. Lalu istilah Yehova itu adalah namanya siapa? Allah kan? Kalau dia ada namanya Allah, maka Allah tidak berani nama itu disebut sembarangan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang berani Yehova, Yahweh, tidak boleh. Setiap kali melihat Yahweh, mereka bacanya apa? Adonai. Adonai artinya apa? The Lord, Tuhan. Jadi setiap kali membaca Yahweh, dia tidak mendengar Yahweh. Tak boleh. Dia mesti panggil Adonai. Papamu namanya Iskandar. Apakah engkau bilang, hey Iskandar? Engkau panggil papa. Setiap kali nama Iskandar keluar, sebutnya papa. Sama. Orang Israel melihat Yahweh, dia tidak bilang, hey Yahweh. Dia mengatakan, my Lord, Tuhanku. Maka pada ayat itu menjadi kesulitan. Ayat itu mengatakan, Tuhan berkata kepada Tuhanku. Karena aslinya ada Yahweh spoke to my Lord. Jadi my Lord spoke to my Lord. Sekarang saya tanya lagi. Menurut orang Yahudi, Tuhan yang disebut sebagai Allah itu berapa? Banyak. Satu. Banyak. Satu ya. Jadi my Lord spoke to my Lord. Namanya ngomong dewe. Iya dong, karena cuma satu kan. Jadi my Lord spoke to my Lord, kan ngomong dewe. Dulu kalau waktu saya masih kecil, lihat orang di tengah-tengah jalan ngomong-ngomong sendiri. Gila.
Tapi sekarang saya tidak berani. Karena waktu dia ngomong sampai teriak-teriak, ternyata handphone. Ya. Semenjak ada handphone, orang pasang earphone di sini. Ngomong, bukan begitu. Tidak boleh. Mesti minta 25.000. Harga itu terlalu rendah. Ngomong sendiri. Kalau engkau berjalan tengah jalan, ada satu orang ngomong sendiri, lebih baik jauhan. Karena tidak tahu sesuatu itu mau ngomong apa. Sesudah ngomong selesai pukul kamu. Orang gila baru ngomong sendiri. Tetapi heran sekali. Ini satu-satunya kali. The Lord spoke to my Lord. Tuhan berkata kepada Tuhanku. Jadi Tuhanku itu bukan Tuhan yang tadi. Atau Tuhan yang tadi bukan Tuhanku. Maka mereka baca ayat itu. Tidak diartikan apa. Baca lagi, tidak diperduli. Sampai sudah 1000 tahun Daud menulis ayat itu. Yesus menguji. Kamu orang Israel kan? Kamu membaca kitab suci kan? Kamu menerima ayat dari Tuhan kan? Kamu sudah pernah mengetahui ayat ini kan? Tuhan berbicara kepada Tuhanku. Lalu ujilah Yesus kepada orang Farisi. Mesias itu keturunan Daud bukan? Iya betul. Tak mungkin keturunan lain. Dia harus keturunan Daud. Jadi dia cucunya Daud. Cucu cicit bucit. Dia keturunan Daud. Betul. Ini teologi yang benar. Harus turun dari Daud. Bukan dari Harun. Bukan dari Lewi. Bukan dari suku lain. Dari Yuda. Dari Daud. Dari Daud. Keturunan itu harus dari Daud. Dia cucunya Daud. Betul. Aliran yang benar. Teologi ortodoks. Kalau Yesus menanya satu, mereka bingung. Apa yang Yesus tanya? Kalau dia cucunya Daud, kenapa Daud panggil dia Tuhan? Ada kan encek bawa cucunya Tuhanku. Tuhanku. Hah? Itu cucu atau Tuhan? Kalau dia cucu, kau dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan, kau jadi cucu. Nah ini kecuali you mengerti inkarnasi. Kalau engkau mengetahui firman menjadi daging, baru engkau bisa menjawab. Tetapi justru orang Yahudi tidak percaya firman menjadi daging. Dia tidak percaya orang itu Allah. Lalu kalau begini, yang disebut anak Allah itu apa? Mereka akan percaya Mesias itu anak Allah. Mereka percaya, setuju Mesias itu disebut anak Allah. Jadi anak Allah ada manusia, tetapi karena ada mandat Tuhan atas dia, maka kita menyebut dia sebagai anak Allah. Karena diadopsi atau bagaimana? Tapi bukan adopsi. Karena di dalam Messianic Psalm dikatakan, engkau kulahirkan hari ini. Hari ini hari apa? Tanggal berapa itu? Hari ini berarti ever presence. Sebab engkau mengatakan the sun rises. Present tense, past tense, future tense, past participle tense. Tense apa itu? The sun rises from the east. Oh, begitu. Kalimat ini dikatakan oleh engkau hari ini. Hari ini tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? 7. Oh, the 7th of June of 2009. The sun rises from the east. Bagaimana dengan kemarin? Juga kan? 2009 June 7 the sun rises from the east. 2009 June 10th the sun rises from the west. Ada nggak? Nggak mungkin kan? Jadi senantiasa saben hari, karena dia saben hari sama, dari kekal sampai kekal sama, maka kita pakai present tense. Allah melahirkan aku. Allah berkata, hari ini aku melahirkan engkau. Hari ini itu present tense. Itu membuktikan Jesus was eternally generated. Dilahirkan di dalam kekekalan. Nah ini akhirnya menemukan dan memperkembangkan pikiran ini. Ada seorang bernama Origen. Di dalam abad kedua. Bapak gereja Origen mengatakan, aku melahirkan kamu. Ini satu present tense. Ini satu hal yang menunjukkan eternal generation. Ya, Kristus adalah anak Allah. Bukan karena hari apa. Karena kekekalan. Di dalam kekekalan dia dilahirkan oleh Allah Bapa. Tetapi di dalam sejarah
Dia menjadi keturunan Daud, anak, cucu, buyut, cicit terus. Akhirnya bergenerasi-generasi. Dari Daud sampai Yesus Kristus. Itu adalah 28 generasi. Lalu Yesus adalah anak Daud. Di dalam 4 Injil banyak orang yang minta dikasihani karena sakit perlu disembuhkan. Hei anak Daud, tolonglah aku. Hei anak Daud, bersihkan aku. Hei anak Daud, sembuhkanlah aku. Dan mereka memakai istilah anak Daud yang khusus untuk orang yang berada di zaman mereka. Namun istilah yang khusus ini dipakai orang-orang di dalam zaman Yesus Kristus tidak diakui oleh orang Farisi. Makin belajar perjanjian lama, makin tidak mau terima orang Nazaret ini adalah anak Daud. Itulah menjadikan Yesus terpaksa harus menjawab kepada mereka, engkau percaya Mesias anak Daud? Ya. Kalau dia cucu dari Daud, kenapa Daud panggil dia Tuhan? Wah, ini jadi sulit mengerti. Jadi selama 1000 tahun belajar teologi, akhirnya ngerti hal kristologi yang paling penting. Sehingga tantangan Yesus bikin seluruh teologi Mesias daripada orang Yahudi kolaps. Dan hari ini Yohanes berkata, the Son of God. Ini bukan hal biasa loh. Ini satu proklamasi yang besar sekali. Ini satu kesaksian yang jitu sekali. Ini sesuatu kebutuhan yang tidak boleh ditunda. Kalau Yohanes tidak mengerti, kalau Yohanes tidak berani, kalau Yohanes tidak bersaksi, lalu dia masuk penjara, lalu dipenggal kepala, dunia selanjutnya tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah yang pertama-tama memproklamasikan bukan Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes, dengar kalimat ini baik-baik, ditulis pada waktu setelah Kristus lahir 90 tahun lebih. Dan pada waktu Yohanes menulis, dia adalah anak Allah yang tunggal. Di dalam anak tunggal itu kita melihat cahaya yang mulia daripada Allah yang berada di pangkuan Tuhan Allah. Ini di dalam Fasa 1:18 kita sudah bahas. Tapi jangan lupa, pada waktu Yohanes mengatakan Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, dia umur 90 lebih. Dia menulis ini karena dia pernah mendengarkan kesaksian pertama. Bukan dari dia, dari siapa? Dari Yohanes Pembaptis. Hari itu setelah melihat Yesus menerima Roh Kudus turun kepada dia, dia memberikan proklamasi, dia memperkenalkan Kristus semua orang yang ada di situ. Behold, this is the Son of God. Karena Roh Kudus turun kepada dia. Jadi anak Allah, keturunan Daud, Mesias, ini ada istilah yang mulia sekali. Sekarang Yohanes Pembaptis yang mau memperkenalkan Kristus, yang mau bersaksi bagi anak Allah, dia pakai dua istilah yang kontra sama sekali. Pertama, anak Allah. Kedua, domba Allah. Jikalau engkau mengenal Yesus sebagai anak Allah dan engkau tidak kenal dia sebagai domba Allah, engkau tidak mengerti siapa Kristus. Sebaliknya, jikalau engkau mengerti Yesus domba Allah dan engkau tidak mengerti Yesus anak Allah, engkau sama sekali juga belum mengerti siapa Yesus. Tetapi mau mengerti dia dengan istilah yang termulia, sekaligus mengerti dia dengan istilah yang paling hina, itu perlu semacam kesadaran kedua sifat ilahi dan manusia berada bergabung dalam satu pribadi yang firman menjadi daging. Yesus adalah firman, itu dalam kekekalan, dirinya Tuhan Allah, dirinya kebenaran, dirinya kemuliaan, kehormatan dan semuanya. Yesus adalah manusia, adalah dirinya yang disiksa, dirinya yang akan menderita, dipaku, memikul dosa, menanggung hukuman, menerima kutukan Taurat dan kemarahan dari Tuhan Allah, dan akhirnya mati digantung di atas kayu salib. To know Christ as the Son of God, at the same time to acknowledge Him as the Lamb of God,
And these two combined together, your Christology is the accurate one. Saudara-saudara, saya dulu menjelaskan kitab Yohanes. Ya, menjelaskan. Tapi setelah 50 tahun kemudian, pertama kali mentafsirkan kitab suci Yohanes, saya waktu itu umur 17,5. Seumur hidup saya menjelaskan, memberikan komentar seluruh Yohanes hanya 3 kali. Tahun 57, 58, lalu dalam 1 tahun saya selesai mengkhotbahkan Yohanes. Kedua kali tahun 89. Jadi setelah puluhan tahun saya mentafsirkan lagi kitab suci. Saya mendalam dan saya perlu 3,5 tahun baru selesai untuk 22 pasal. Pada waktu saya umur 68 tahun lalu, saya mulai lagi tafsir. Dan kali ini saya mempunyai pengertian jauh lebih dalam. Sangat berbeda dengan dulu. Ini hari saudara di sini mengenal Kristus daripada anak Allah. Dan mengenal Kristus sekaligus daripada domba Allah. Dua-dua istilah ini muncul pertama daripada bukan rasul-rasul. Dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mendahului Yesus. Yesus memilih rasul-rasul. Sebelum Yesus bersaksi. Sebelum rasul-rasul dipanggil. Yohanes Pembaptis sudah menceritakan kedua ini menjadi satu. Di pasal 1, 31 sampai 33. Dia mengatakan, aku melihat dan aku mengetahui Roh Kudus turun kepada dia. Aku bersaksi, ini anak Allah. Di pasal 1, 35 dan selanjutnya. Dia melihat Yesus lewat. Dia berkata kepada dua murid, ini domba Allah. The Son of God is at the same time the Lamb of God. The glorious Christ is the same time the suffering Christ. The highest glory and the supreme honor of Christ is also happened in the same one with the more bitter, the most awful agony in his life. Kristus yang paling mulia di surga menjadi Kristus yang paling sengsara di dunia. Kristus yang paling hormat dalam kegagalan menjadi Kristus yang menderita kepahitan yang paling menakutkan di dunia. Inilah Kristus yang kita kenal. Martin Luther memperkenalkan Kristus dengan dua istilah. The glorious Christ and the suffering Christ. Kristus yang mulia dan Kristus yang menderita. Kristus yang mulia dan Kristus yang sengsara. Sekarang saya mau tanya, maukah kita mengenal Kristus dari dua sudut ini? Mau tidak? Atau kita cuma mau satu? Orang mau teologi yang makmur. Mereka mau teologi yang sukses. Mereka mau teologi yang lancar. Mereka mau mujizat. Mereka mau kesembuhan. Mereka lebih suka menerima Kristus yang mulia. Kristus yang berkuasa. Kristus Raja. Lalu mereka menjadi anak raja. Lalu mereka hidup mewah-mewah. Anak raja. Tidak boleh miskin. Saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata kepada kita. Kristus yang mulia juga Kristus yang sengsara. Kristus yang hormat juga Kristus yang menderita. Sekarang mengapa banyak orang Kristen mengikut Tuhan? Karena mereka mau mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kekayaan, kelancaran, kemakmuran dari Kristus. Melalui iman kepada Raja. Tetapi Paulus mengatakan, aku telah menetapkan untuk tidak mengetahui apa-apa kecuali mengetahui Kristus dan dia tersalib. Jadi sini kita melihat sengsara, penderitaan Kristus harus dimengerti sehingga engkau masuk ke dalam iman kekristenan. Bukan dari kemuliaan lalu tambah-tambah sedikit penderitaan. Tapi dari penderitaan akhirnya menuju kepada kemuliaan. Yesus mati dulu atau bangkit dulu? Kalau Yesus bangkit dulu, tanya bangkit dari apa? Belum pernah mati kok bangkit. Yesus bangkit menyusul dia mati. Yesus mulia menyusul dia malu. Yesus dihormati menyusul dia menderita. Tanpa penderitaan tidak ada kehormatan. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Tanpa pikul salib melewati Getsemani tidak ada kemuliaan. Tanpa Golgota tidak ada kuburan kosong. Sehingga kristologi, mengenal Kristus dengan baik, harus mengenal dan menerima the suffering Christ before you understand He's the one
who is glorious also. The one who was crucified will be the one who resurrected. The one who is put into a shame is the one who will put into the glory. Saudara-saudara, maka di sini kita melihat Yohanes Pembaptis betul-betul dipenuhi Roh Kudus. Dan luar biasa dia mengerti. Dia mengatakan, this is the Son of God. Lalu dia mengatakan, He is the Lamb of God. Setiap kali membicarakan the Lamb of God, saudara-saudara, kita membayangkan beberapa peristiwa. Peristiwa pertama, yaitu pakaian kulit yang diberikan oleh Tuhan untuk Adam. Adam pakai daun. Ini Hawaii pertama. Adam pakai daun yang tidak mengalirkan darah. Nah, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang 100% suci dan 100% mengkorbankan diri. Dia adalah satu-satunya yang menderita setuntas-tuntas mungkin, akhirnya mendapatkan kemuliaan setinggi-tinggi mungkin. Yesus Kristus adalah satu-satunya menjalankan kehendak Allah dengan ketaatan yang sempurna untuk membawa kita masuk ke dalam keselamatan yang kekal melalui ketaatan kita yang masuk ke dalam ketaatan Dia. Sudah baca sendiri dalam Ibrani pasal ke-5. Kami yang taat kepada Dia, melalui ketaatan kepada Dia, ketaatan kita menjadi diberkati. Dan ketaatan Dia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi kita yang taat kepada Dia. Maka Yesus adalah sekaligus the Son of God dan sekaligus the Lamb of God. Nah, saya mau tanya, Yesus sendiri mengalami the Lamb of God lalu menyatakan the Son of God, atau dia mengalami the Son of God baru lewat akan the Lamb of God? Dulu mana? Di dalam kesaksian Yohanes Pembaptis adalah memperkenal dia the Lamb of God dan the Son of God. Yang mana duluan? The Son of God. When he was baptized, Roh Kudus turun. Yohanes mengatakan, this is the Son of God. Dan waktu dia lewat, tidak lama, langsung Yohanes mengatakan, the Lamb of God. Yohanes itu luar biasa. Dia tidak pernah tunda waktu. Dia tidak pernah melewati kesempatan. Dia tepat pada saat-saat yang penting mengeluarkan kalimat kesaksian yang penting. Dan setelah dia keluarkan kalimat yang penting, dia ditangkap, ternyata sudah tidak kesempatan lagi. Jikalau Yohanes Pembaptis tidak mempergunakan kesempatan-kesempatan yang akan lewat dan begitu singkat di dalam hidup dia sebagai aset pelayanan, aset kesaksian, dunia akan menjadi apa saya tidak tahu. Kekristenan akan mengenal Kristus bagaimana saya tidak tahu. Di dalam seluruh perjanjian lama orang yang paling mengerti kristologi Daud. Di dalam perjanjian baru orang yang paling dulu mengerti kristologi Yohanes Pembaptis. Daud dan Yohanes Pembaptis telah memberitakan kesaksian tentang Kristus dari kekal sampai kekal. Anak Allah juru selamat. Dan kedua orang yang menjadi fondasi di dalam mengerti Tuhan dan keselamatannya, untuk menjelaskan apa itu kalimat-kalimat yang penting dari Nabi, dan apa itu berita-berita yang penting dari Rasul, untuk mentegakkan pengajaran perjanjian lama dan baru sebagai Rasul dan Nabi, sebagai fondasi gereja. Seluruh perjanjian baru adalah memberikan footnote kepada perjanjian lama. Dan seluruh rasul-rasul adalah memberikan footnote kepada Yohanes Pembaptis. What had been spoken, witnessed by John the Baptist, was becoming the foundation of explanation furthermore by all the apostles called by Jesus Christ. Yesus dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Kristus. Lalu Kristus memanggil rasul-rasul dan meneruskan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus mengkonfirmasikan apa yang dikonfirmasikan oleh Yesus. Disuruh semua rasul untuk meneruskan pengabaran ke seluruh dunia. And that become the Christianity. Itu menjadi ajaran Kristen. Ajaran Kristen pusatnya adalah Kristus.
Christ is the center of Christian faith. Kekristenan itu adalah Kristus. Christianity is Christ. Which Christ? The suffering and glorified Christ. The Christ put on the cross, and Christ as the center of the kingdom of God. The Christ who suffered for our sins, and the Christ lift up by God in the highest. Kristus yang mati bagi kita, akhirnya dipermuliakan melalui kebangkitan naik ke surga. Kristus yang taat sampai dipaku di atas kayu salib. Kristus yang akhirnya dibangkitkan dan dipermuliakan dengan nama lebih tinggi dari segala nama, segala raja, segala penguasa, segala pemerintah. The suffering Christ and the glorified Christ. Kristus yang sengsara, Kristus yang mati, Kristus yang hina, akhirnya menjadi Kristus yang mulia, Kristus yang berharga, yang paling hormat. Maka pada waktu kita mendengar kalimat keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Di sini sengsara Kristus sebagai domba, dan sengsara disebabkan dia memikul dosa kita, itu menjadi satu. Baru kita mengerti apa yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis, yaitu demi keselamatan, demi menanggung dosa, demi memikul hukuman, demi menerima pengadilan Allah yang suci mengganti engkau dan saya. Dia menjadi domba, domba korban. Setiap kali kita mendengarkan domba, kita mengingat peristiwa-peristiwa. Mulai dari Adam memakai baju kulit, berarti ada domba atau binatang yang dibunuh mati, baru dikulitkan. Betul tidak? Setiap kali kita mendengar domba, kita mendengar lagi satu kali di dalam kitab Kejadian, Ishak yang harus disembelih. Akhirnya malaikat mengatakan, "Berhenti tanganmu, jangan menyentuh dia." Lalu terdengar ada domba yang disediakan untuk mengganti kematian Ishak. Setiap kali kita mendengar domba, kita mengingat peristiwa yang tiga. "Hei Israel, bunuhlah, sembelih dombamu. Setelah menyembelih dombamu, angkatlah darahnya di atas ambang pintumu, supaya malaikat yang akan membunuh anak sulung melihat ada darah di ambang pintumu. Dia akan melewati, pass over, pass, melampaui, pasca, melewati, sehingga engkau tidak usah mati karena ada domba yang sudah mati." Setiap kali kita mengingat akan domba, kita mengingat hari Paskah, di mana orang Israel tidak usah mati karena mereka akan diselamatkan. Mereka dikeluarkan daripada tanah Mesir, lalu pergi bebas menyembah Tuhan, menjadi orang yang mengikut Musa, berbakti kepada Tuhan Allah, tidak lagi menyembah semua dewa-dewa dan semua ilah-ilah palsu yang berada di Mesir. Setiap kali kita mendengarkan tentang domba, kita ingat kembali akan hari Paskah. Kita ingat kembali akan persembahan pengorbanan dosa yang ditetapkan di dalam Taurat. Orang berdosa, bawalah seekor domba, lalu ditumpang tangan, lalu disembelih, dipersembahkan di atas mezbar untuk pengampunan dosa. Ini semua sudah dicatat, dipersiapkan di seluruh perjanjian lama. Maka orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi, pimpinan agama, mereka menghafal, mereka mengerti, mereka baca, mereka tahu semua. Tapi mereka tidak bisa mengkaitkan yang disebut domba di perjanjian lama adalah Yesus yang akan menjadi juru selamat. Dari kalimat tadi kita, Nathanael diperkenalkan bahwa aku sudah terlihat seorang anak Allah, Mesias, yang dinubuatkan oleh Musa. Dia dari Nazaret. Langsung jawab, "Hah? Dari Nazaret? Masa sih Nazaret bisa menghasilkan yang baik? Pernahkah ada yang baik dari Nazaret?" Engkau mengatakan, kalau mau cari sastrawan, Goethe dari Jerman, Shakespeare daripada Inggris,
Molière dari Prancis, Lucien dari Tiongkok, lalu orang-orang seperti Tagore dari India. Itu boleh. Nathaniel waktu diperkenalkan dengan Yesus langsung menjawab, adakah yang baik yang bisa keluar dari Nazaret? Tidak mungkin. Nah, inilah sikap Yahudi. Sikap Yahudi tidak bisa menerima orang yang berdaging, berdarah, itu anak Allah. Orang Yahudi tidak bisa percaya yang dari Nazaret itu Kristus. Orang Yahudi tidak mau mengerti orang ini yang jalan, ini anak domba Allah, ini anak Allah. Nonsense. Jangan ikut kebaktian yang dipimpin oleh Yohanes Pembaptis. Jangan mendengar khotbah Stephen Tong, karena dia tidak ada Roh Kudus. Itu orang mana mungkin mengerti. Hanya kami Farisi, kami ahli Taurat yang boleh mengerti perjanjian lama. Dan coba cari di dalam perjanjian lama, tidak pernah mengatakan Nazaret menghasilkan nabi, Galilea menghasilkan hamba Tuhan. Itu tidak bisa. Maka mereka tolak. Mereka tidak menerima Yesus. Dan Yohanes sudah meletakkan batu. Dia ditolak pun itu penderitaan untuk mengganti kita. Dia diejek pun itu termasuk dia adalah seorang menderita bagi kita. Dia adalah anak Allah. Begitu mulia. Dia adalah domba Allah. Begitu sengsara. Kedua istilah sudah dimunculkan. Ini menetapkan kristologi bagi perjanjian baru. Dan sampai Yesus datang kembali. Ini pendahuluan untuk murid-murid akan dipanggil oleh Yesus Kristus sendiri. Hari ini kita khotbah sampai di sini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Supaya pengertian kita terhadap Kristus bukan bias, bukan subjektif, tetapi mengimbangkan Kristus yang mulia dan Kristus yang sengsara. Kristus yang mati sekaligus Kristus yang bangkit. Supaya kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Yang sesuai rencana Tuhan. Mengerti Tuhan Yesus. Supaya iman kita yang sehat, yang kuat, boleh bertumbuh. Berdoa untuk apa yang kita terima hari ini. Berdoa untuk kebaktian-kebaktian yang akan datang. Berdoa untuk minggu depan penerusan daripada khotbah di sini. Mari kita buka suara berdoa. Semua buka suara. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan kami ke imbangi pengertian kami tentang Kristus. Tuhan yang adalah anak Allah. Tuhan yang adalah juga anak manusia. Tuhan yang adalah anak Allah. Dan Tuhan yang adalah juga domba Allah. Beri pengertian kepada kami. Meteraikan firman-Mu. Dan kesadaran di hati kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.